Halo Bapak Guru hebat, pada video kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Igusti Agung Ayu Priyanti Antari, CGP Angkatan 8 Provinsi Bali. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting karena budaya positif akan menumbuhkan karakter-karakter baik bagi diri murid. Untuk mampu menumbuhkan budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep tentang disiplin positif sesuai nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Konsep pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin diri yang muncul dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Melalui disiplin positif, murid akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan tanpa terpengaruh pada hukuman atau penghargaan. Konsep berikutnya adalah tentang motivasi perilaku. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi yang bersifat eksternal. Sedangkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi internal. Konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bisa bersifat fisik atau verbal yang bersifat menyakitkan, bisa menimbulkan dampak negatif bagi murid. Konsekuensi biasanya sudah disepakati terlebih dahulu oleh murid dan guru. Konsekuensi didasarkan atas stimulus respon dan bersifat jangka pendek. Sedangkan restitusi berfokus pada penyelesaian masalah dan tanggung jawab murid. Restitusi juga mampu menguatkan murid dalam waktu yang jangka panjang. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Murid akan lebih memahami nilai-nilai kebajikan yang muncul dari keyakinan kelas dan murid sudah memahami tujuan mulia dari keyakinan kelas yang disepakati. Segala tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh murid, baik itu positif maupun negatif, didasarkan pada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka murid cenderung akan melakukan tindakan atau perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Dari kelima posisi kontrol yang ada, maka guru diharapkan berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol guru sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika guru telah melaksanakan ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, maka akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi pada modul 1.4 dengan filosofi KHD adalah bahwa penerapan budaya positif di sekolah akan membawa kita pada tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, maka disiplin positif akan terwujud jika guru sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya, serta menumbuhkan
menumbuhkan kolaborasi bersama dengan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah bahwa budaya positif yang telah diterapkan di sekolah akan mampu mewujudkan visi sekolah yang sudah dirumuskan, yaitu membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Tahap refleksi. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti di modul 1.4 adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru harus berada pada posisi manajer sehingga guru tidak akan mengutamakan hukuman atau penghargaan dalam menuntun murid. Keyakinan kelas atau sekolah dibentuk secara kolaboratif dan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Guru meyakini bahwa seluruh tindakan murid didasarkan atas kebutuhan hidupnya, sehingga dalam menyelesaikan masalah harus menerapkan segitiga restitusi yang akan memunculkan kesadaran dalam diri murid. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4 adalah tentang pemberian penghargaan. Awalnya saya mengira pemberian penghargaan akan meningkatkan keaktifan murid, namun dalam jangka panjang, pemberian penghargaan justru akan menurunkan kreativitas murid, menurunkan kualitas, merusak hubungan, dan akan menjadi sebuah hukuman jika dilakukan secara terus-menerus. Perubahan yang terjadi pada diri saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah menyadari bahwa tindakan murid yang melanggar keyakinan kelas adalah didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan dalam menyelesaikan permasalahan ini bukan dengan hukuman, namun memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif adalah menangani masalah murid yang sering datang terlambat dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika menerapkan segitiga restitusi adalah lega dan tenang setelah memecahkan masalah murid. Tidak ada kekhawatiran dalam diri saya bahwa saya akan menyakiti murid saya dengan tindakan atau kata-kata lagi. Hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan adalah bahwa penerapan budaya positif sudah mampu memunculkan kesadaran diri tentang nilai kebajikan dan motivasi intrinsik dalam diri murid. Dan hal yang perlu diperbaiki lagi adalah memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya ada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu adalah tidak nyaman karena saya selalu kepikiran dan khawatir setelah membuat murid merasa bersalah. Setelah mempelajari modul 1.4, saya belajar memposisikan diri sebagai seorang manajer. Saya merasa tenang dan saya mulai mampu menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab pada diri murid. Tanpa saya sadari, sebelum mempelajari modul 1.4, ternyata saya sering menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan murid, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah. Hal ini saya tunjukkan ketika saya sering mengatakan kepada murid, "Kamu pasti memiliki alasan melakukannya." Menurut saya, hal penting yang perlu dipelajari lagi adalah cara melibatkan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya dalam menumbuhkan budaya positif. Hal ini karena budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, namun perlu juga untuk dilakukan di rumah serta di lingkungan masyarakat. Sekian video saya kali ini, dan terima kasih.